Salam, sahabat motivasi iman yang dikasihi Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-18. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang, waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan, menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16. Kami bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan. Judul renungan kali ini, Bintang yang Bercahaya. Ada kalanya saya memejamkan mata dan membayangkan kembali rumah masa kecil saya. Saya ingat bagaimana saya pernah memandangi bintang-bintang di langit bersama ayah saya. Kami bergantian melirik ke arah langit melalui teleskop, berusaha memperhatikan titik-titik cahaya yang berkilauan dan berkedip-kedip. Titik-titik terang yang terbuat dari panas dan api tersebut sangat kontras dengan permukaan langit yang hitam kelam. Pernahkah Anda membayangkan diri Anda sebagai bintang yang bercahaya? Yang saya maksud bukanlah mencapai puncak prestasi duniawi, melainkan keteguhan bersinar di tengah gelapnya dunia yang penuh kehancuran dan kejahatan. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi bahwa Allah akan memancarkan cahayanya di dalam dan melalui diri mereka ketika mereka berpegang pada firman kehidupan, serta menjauhi sungut-sungut dan pertengkaran. Filipi pasal yang kedua, ayat 14-16. Persekutuan kita dengan saudara-saudari seiman dan kesetiaan kita kepada Allah dapat membedakan kita dengan dunia. Masalahnya, hal-hal ini tidak datang begitu saja. Kita terus bergumul dengan godaan hidup supaya dapat memelihara hubungan yang erat dengan Allah. Kita berjuang susah payah melawan keegoisan demi terciptanya keharmonisan dengan sesama umat Allah. Namun masih ada harapan. Dalam diri setiap orang percaya, Roh Allah hidup untuk memampukan kita memiliki penguasaan diri, kebaikan, dan kesetiaan. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-23. Ketika kita dipanggil untuk hidup melampaui kapasitas kita sebagai manusia, kuasa Allah yang supernatural saja yang memampukan kita. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-13. Jika setiap orang percaya menjadi bintang yang bercahaya dengan kuasa Roh Kudus, bayangkan saja bagaimana terang Allah dapat mengenyahkan kegelapan sekitar kita. Sahabat ODB, apa saja yang meredupkan terang Anda bagi Yesus? Apa yang perlu Anda lakukan untuk membuatnya kembali bercahaya? Allah Maha Kasih, kiranya Roh-Mu yang memampukanku untuk bercahaya di tengah kegelapan. Jadikanlah aku pribadi yang dikenal karena kasih-Ku kepada orang lain dan kesetiaan-Ku